Kami dari kelompok asuransi syariah akan sedikit menjelaskan tentang asuransi syariah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mutiara tentang pengertian syariah. Dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Secara konvensional, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi yang dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering yang artinya pertanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai pertanggungan yang di dalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jadi asuransi itu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang tidak diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Adapun asuransi dalam perspektif ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan asuransi syariah, dinyatakan bahwa asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab, yakni takafala yatakafulu takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Secara istilah, pengertian asuransi dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi, yakni dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa asuransi dapat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai saling melindungi dan tolong-menolong di antara jumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah di sini adalah yang tidak mengandung goror, yaitu penipuan, maisyir, perjudian, riba, zuhum atau penganiayaan, riswah, suap, barang haram, dan maksiat. Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN ini terdapat 3 elemen penting dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu adanya usaha saling tolong-menolong antar anggota. Yang kedua, adanya tabarru dan atau aset yang akan diinvestasikan untuk menghadapi resiko. Dan yang ketiga yaitu adanya akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip asuransi syariah. Prinsip yang mendasari operasionalisasi asuransi syariah yang pertama yaitu saling bekerja sama dan saling tolong-menolong, yakni adanya kesepakatan saling tolong-menolong dan saling menanggung di antara para peserta. Hal ini juga terdapat diperintahkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam asuransi syariah, yakni karena ketika seseorang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Selanjutnya yaitu prinsip saling melindungi dari berbagai kesulitan dan kesusahan.
Prinsip ini dikembangkan dari semangat Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 yang menegaskan bahwa Allah lah yang telah memberikan makan kepada seluruh makhluk untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa seseorang yang beriman itu ialah siapa saja yang memberi keselamatan dari perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia, yakni saling melindungi keselamatan harta dan jiwa raga manusia. Yang ketiga yaitu prinsip saling bertanggung jawab, yakni para peserta asuransi sudah sepakat untuk saling bertanggung jawab di antara sesama anggota. Apabila ada anggota yang mengalami risiko kerugian, maka anggota yang lain siap bertanggung jawab untuk menanggung bersama-sama kerugian yang menimpa. Dan yang terakhir yaitu prinsip menghindari unsur goror, maisir, riba, dan aktivitas haram, yakni dalam asuransi syariah harus menghindari hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan, yaitu goror, perjudian, maisir, dan bunga yaitu riba, penganiayaan, suap, maksiat, dan objek-objek haram lainnya. Selanjutnya tentang sejarah asuransi syariah. Yang pertama, perkembangan asuransi syariah di dunia. Sebelum kepada pembahasan tentang perkembangan asuransi syariah di dunia, saya akan memberikan gambaran tentang asuransi konvensional. Istilah asuransi mulainya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke-13 dan abad ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau, sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Sedangkan asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19. Selanjutnya, umat Islam pada umumnya mulai menginginkan suatu sistem yang menjamin resiko yang menimpa dirinya, harta dan perusahaan yang dimilikinya. Sedangkan asuransi konvensional di dalamnya terdapat riba, goror, dan maisir yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, terbentuknya bank-bank Islam sebagai realisasi dari keinginan umat Islam dalam mengaplikasikan sistem keuangan Islam juga memerlukan sistem perlindungan asuransi yang mekanisme kerjanya mesti sejalan dengan syariat Islam. Memandang hal di atas, maka para ulama dan pakar ekonomi muslim telah membuat kajian-kajian yang mendalam tentang bentuk perlindungan asuransi, baik mengenai konsep, prinsip, dan falsafah. Asuransi operasi perusahaan, asuransi yang berlandaskan ajaran Islam bagi memenuhi keperluan kaum muslimin. Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktek bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah. Al-akilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seseorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah atau disebut dengan diat yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut akilah. Akilah mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang telah terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu. Praktek akilah tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktek asuransi Islam yang pertama kali dibentuk. Praktek asuransi Islam berawal pada pendapat Dewan Jurisprudensial Islam di Liga Dunia Muslim di Mekah, Arab Saudi yang menyetujui adanya asuransi kooperatif. Organisasi asuransi atas dasar kooperatif dimotivasi oleh sebab yang sama pada hakikatnya yang mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern maupun di zaman kuno.
Suatu negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa kooperatif karena gagasan kooperatif diakui dalam Islam. Dalam sistem asuransi kooperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan dan sumbangan mereka adalah donasi dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian disebut. Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan mengambil prakarsa untuk mendirikan perusahaan asuransi atas dasar kooperatif yang berada di Sudan. Perusahaan tersebut mengasuransikan unsur usaha berikut ini kecuali asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi muatan laut. Yang kedua, asuransi kapal. Yang ketiga, kebakaran dan pencurian. Yang keempat, penerbangan. Yang kelima, kecelakaan pribadi. Dan yang keenam, rekayasa. Dan yang ketujuh, ganti rugi para pekerja. Itu adalah sejarah dari asuransi Islam di dunia pertama kalinya. Yang kedua yaitu perkembangan asuransi Islam di Indonesia. Perkembangan perusahaan asuransi berlandaskan Islam di Indonesia terkait dengan beroperasinya bank syariah sehingga diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia yang disingkat dengan STI. PT STI memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga atau disingkat dengan ATK dan PT Asuransi Takaful Umum atau ATU. Menurut data pemerintah Bapperpam LK2 Kementerian Republik Indonesia sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 di Indonesia terdapat 44 perusahaan bergerak di bidang perasuransian syariah. 5 diantaranya merupakan asuransi syariah penuh full Islamic Insurance System, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga atau disingkat dengan ATK, PT Asuransi Takaful Umum atau disingkat dengan ATU, dan PT Asuransi Syariah Mubarokah yang disingkat dengan ASN, PT Jaya Protecel Kaful, dan PT Asuransi Jiwa Al-Amin. Sedangkan 37 unit asuransi syariah dan 3 perusahaan transurasi memiliki unit syariah. Kondisi ini menunjukkan bisnis asuransi syariah di Indonesia mulai ditekani secara serius. Permintaan asuransi syariah di masyarakat sudah meningkat yang dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa untuk bertransaksi dengan menggunakan syariah Islam. Selanjutnya adalah tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah yakni asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut para penggagas asuransi syariah, asuransi konvensional itu mengandung beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu terjadinya praktik maisir, yaitu perjudian, goror, ketidakjelasan, dan riba. Jadi, asuransi syariah merupakan dari jawaban atas keraguan-raguan pada asuransi konvensional. Maka, di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, dari segi pengawasannya, dalam asuransi konvensional tidak ada pengawasan khusus yang mengacu pada syariat Islam, sedangkan dalam asuransi syariah ada pengawasan kegiatan asuransi oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI.
Yang kedua adalah dari akadnya. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad jual beli, yaitu akad pertukaran premi dengan uang pertanggungan. Sedangkan menurut Syara jelas bahwa jual beli itu harus ada penjualnya, pembeli, dan objeknya. Klaim yang akan kita terima sudah ditetapkan, akan tetapi tidak jelas berapa premi yang harus kita bayarkan. Maka disinilah terjadi